Shalom. Segenap majelis GKI Jemaat Berdasari mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah Minggu Advent 1 pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Mahatama Banteng Soekarno dengan menggunakan liturgi khusus Minggu Advent pertama. Petugas kolektan dari tim SPKP 2 yaitu Ibu Salim, Ibu Atik Murdowo, Ibu Juniati Bambang. Adapun warga jemaat hari ini 30 November 2025 adalah sebagai berikut. Panitia Natal melalui tim dari dana akan membuat kalender GKI Jemaat Berdasari tahun 2026. Bagi warga jemaat yang akan membeli kalender, dimohon untuk memesan terlebih dahulu ke majelis jemaat dengan cara mengisi daftar list yang sudah dibuat di grup WA gereja. Bagi warga jemaat yang belum masuk grup bisa memesan langsung ke majelis, yaitu kepada pendakwa Cornelius atau Diaken Sri Rezeki. Untuk batas pemesanan kalender paling lambat 1 Desember 2025. Dan untuk harga per kalender adalah 20.000. Dimohon setiap warga atau per kepala keluarga dapat berpartisipasi untuk membeli kalender tersebut. Kami juga mohon partisipasi dan dukungan dari warga jemaat perihal anggaran untuk rangkaian acara Natal tahun ini. Rencana anggaran yang dibutuhkan sebesar 9 juta rupiah dan dana yang ada atau dana yang sudah masuk dari persembahan amplop Natal sampai dengan tanggal 23 November 2025 adalah sebesar Rp2.805.000. Jadi masih ada kekurangan dana sebesar Rp6.195.000. Oleh karena itu kami mohon partisipasi dan dukungan doa dari seluruh warga jemaat. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Warga yang kedua, majelis jemaat mengundang warga jemaat untuk mengikuti latihan KOR atau menyanyi bersama yang akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 30 November 2025 setelah ibadah selesai. Pujian ini nanti akan ditampilkan pada saat ibadah Natal dan perayaan Natal. Dimohon kehadiran dan partisipasi dari warga jemaat. Fakta yang ketiga, dalam rangka memperingati hari Natal, majelis mengundang warga jemaat untuk kerja bakti bersama di lingkungan gereja. Kerja bakti akan dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Desember 2025 jam 15 atau 3 sore. Dimohon kehadiran dan partisipasi dari seluruh warga jemaat. Fakta yang keempat, dalam rangka memperingati hari ulang tahun BMGJ yang ke-49 akan ada tambahan 1 kantong persembahan yang akan diedarkan majelis pada kebaktian hari ini. Persembahan ini akan digunakan untuk mendukung program kegiatan BMGJ. Kami memohon dukungan doa dan partisipasi dari warga jemaat. Kemudian fakta yang kelima, ibadah Minggu 7 Desember 2025 yaitu Minggu Advent kedua adalah jadwal tukar mimbar klasis. Akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sutanto dengan menggunakan liturgi khusus Minggu Advent kedua. Petugas kolektan tim Bapak 1 yaitu Bapak Sulaiman, Bapak Rudi, Bapak Estoni. Song leader tim song leader 2, Saudari Janti, Saudari Lia, Saudara Cornelius. Musik keyboard Bapak Yosua Ivan Pradana. Penerima tamu tim penerima tamu 6 Bapak Marion Norani, Ibu Tari, Ibu Indri. Multimedia Saudara Henry dan Saudara David Demo. FB online oleh Bapak Krisnanto. Demikian fakta yang dapat kami sampaikan.
Marilah kita bersama-sama masuk dalam saat teduh. Kita akan berdoa mohon pertolongan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kehadiran-Mu Tuhan atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk hari ini kami memberi kesempatan untuk dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini, di rumah-Mu ini dalam keadaan baik. Kami akan bersama-sama mengikuti kebaktian Minggu Advent pertama. Kami mohon Tuhan menolong kami dari awal sampai akhir nanti sehingga ibadah dapat berjalan dengan baik. Kami mohon urapan Roh Kudus-Mu bagi Bapak Mahatama Banden Soekarno yang hari ini akan memimpin ibadah dan menyampaikan firman-Mu, sehingga apa yang beliau sampaikan hanyalah kehendak-Mu saja. Kami juga mohon pertolongan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami, Bapak Ibu Majelis, tim musik, song leader, petugas persembahan, dan setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan kebaktian hari ini, agar Engkau memampukan kami untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk setiap kami jemaat-Mu yang hadir di sini. Tuhan mampukan kami untuk beribadah kepada-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu, menerima firman-Mu untuk semua yang kami lakukan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ampunilah kami atas segala dosa-dosa kami, sehingga kami layak menghadap Engkau dalam ibadah hari ini. Kami serahkan segalanya ibadah hari ini Bapa ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam panggilan beribadah. Saudara-saudara, mari kita memasuki kebaktian Advent pertama ini dengan menaikkan pujian secara bersama-sama berdasarkan Mazmur 85 ayat 9 sampai dengan 14. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan Dia di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjemur dari langit. Bahkan udara akan memberikan kebaikan, dan kita akan memberikan kesetiaan. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan.
Ibadah Minggu Advent pertama ini berlangsung karena pertolongan Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dan ada pada saudara-saudara. Jemaat duduk. Kekerasan, pertikaian, dan ketidakadilan selalu menghadirkan rasa takut dalam diri manusia. Manusia kehilangan pengharapan oleh karena perasaan takut itu. Di tengah situasi hilangnya pengharapan, manusia membutuhkan peran pihak lain yang dapat menolong. Pihak lain itu ada dari sesama manusia, namun yang terbesar dari itu adalah karya Allah yang menolong dan menyelamatkan manusia beserta seluruh semesta ciptaannya. Di dalam diri Kristus, Allah mengerjakan karya keselamatan di tengah dunia. Kristus memberi pengharapan baru bagi tatanan kehidupan dunia yang penuh keadilan, kebenaran, dan kedamaian. Di dalam Kristus, kebencian diubah menjadi cinta kasih, permusuhan diubah menjadi persahabatan, dan pertikaian diubah menjadi perdamaian.
sampai dengan 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah pada keputusanlah hari Sabat, tenang hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, Jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan meninggi rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Pengakuan dosa. Perintah Allah apabila kita ambil intisari dalam satu kalimat dipastikan dapat dimaknai dengan Tuhan adalah kasih. Dia adalah sumber kasih yang mendatangkan kedamaian kita. Kita ajarkan untuk tinggal dan hidup dalam cinta kasih-Nya. Namun sayang, cinta kasih itu kita belum sempurna. Sikap dendam, iri, dan kebencian masih terpelihara dalam hidup kita. Karena itulah, mari kita mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita, seraya memohon belas kasihan pengampunan Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Semoga berdoa secara pribadi dan diiringi untuk iman.
belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan secara tulus oleh setiap manusia. Maka yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan lewat karya-Nya. Inilah sabda anugerah Tuhan. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghadik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Yesaya 54 ayat yang 9-10. Demikianlah anugerah pengampunan dari Tuhan. Damai sejahtera di dunia, amalkanlah maknanya. Rukun bersaudara penuh bahagia, menjalankan perintahnya. Damai di dunia ini dan selamanya. Kita saling berjabat tangan di dunia. Kita masuk ke petunjuk baru, jemaat duduk. Kita telah memperoleh pengampunan karena belas kasih dan anugerah Tuhan. Maka dari itu, mari menerima petunjuk hidup baru untuk selalu berada dalam terangnya. Roma 13 ayat pertama sampai 14 berkata demikian bagi kita semua. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakan waktu bagi Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan jangan merawat tubuh untuk memasakkan keinginan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sebelum kita sama-sama belajar dengan firman Tuhan, mari kita bahwa kita teduhkan pikiran dan hati kita untuk kita bersama-sama belajar sebagai murid menerima kebenaran Tuhan dan melakukannya dalam percaya. Mari. Tuhan yang baik, terima kasih buat saat ini. Kami bersyukur kalau Tuhan masih kami beri kesempatan, Kau berikan kami kesempatan ya Tuhan untuk kami boleh memasuki masa Advent minggu pertama. Ini adalah anugerah yang luar biasa dan tolong kami pada ibadah syukur kami ini. Kami saat ini mau belajar firman-Mu, berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan untuk memahami dan melakukannya dalam keseharian kami. Tolong latih hamba juga ya Tuhan supaya hamba bisa menyampaikan apa yang Tuhan sudah taruhkan di hati hamba. Kalian masih sederhana bahwa bisa disampaikan kepada jemaat dan oleh semuanya nama Tuhan ya. Nama Yesus Sang Kristus kami siap bersama-sama belajar kepada-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Sudah 8 minggu ya saya kesini, dan terima kasih untuk kesempatan dari majelis boleh berbagi kebenaran Tuhan. Ini saya sangat menghargai. Saat ini istimewa Bapak Ibu, kita akan memasuki minggu Advent.
yang pertama ya. Oke, sebelum masuk dalam renungan kita akan membaca tentang terlebih dahulu. Ada dua ayat yang akan kita bersama-sama baca. Kita bagi dua. Kaum perempuan akan membacakan Matius 23 ayat 28, satu ayat. Kaum pria akan membaca Lukas pasal 21 ayat 3. Saya ulangi ya. Kaum perempuan membaca Matius pasal 23 ayat 28, dan kaum pria membaca Lukas 21 ayat 36. Sudah? Ya. Oke, dimulai dari kaum perempuan dulu. Silakan. 1, 2, 3. Demikian juga kamu di sebelah kamu kapan yang benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu memperhatikan dan berjana. Tuhan. Sekarang kaum pria dari Lukas pasal 21 ayat 30. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan jadi hidup, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, renungan kali ini saya kasih tema di antara sabda dan dusta. Di antara sabda dan dusta ini, ketika dikasih liturgi kemarin, Mas Dion coba menemukan dan ekspresinya muncul dalam bentuk saya. Saya sudah bagikan di grup ya. Saya lagi coba senang bikin saya kayak dulu lagi, Bapak Ibu. Bukan kenapa-napa, hanya ingin mencoba berefleksi lebih dalam saja. Nah, pada saat saya merenungkan minggu pertama Advent untuk renungan kali ini, saya diingatkan Tuhan dengan sebuah YouTube lama. Jadi di YouTube ini ada di Amerika, bukan? Di Amerika, saya lepas dulu. Jadi ada seorang influencer melakukan rekayasa sosial. Dia bertanya ke tempat ibadah secara online, by phone. Dia bertanya untuk apa? Untuk meminta bantuan, Bapak Ibu. Ada 10 tempat ibadah yang dia minta bantuan, dan mayoritas adalah gereja. Pertanyaannya menarik, karena influencer perempuan ini bertanya, intinya adalah, bisa nggak menolong saya? Bisa nggak menolong saya? Saya butuh sesuatu. Ini saya butuhkan, karena untuk hidup saya gitu. Nah, jadi itu keperluan sehari-hari, kebutuhannya. Nah, mayoritas gereja yang ditelepon, atau lebih tepat semua gereja yang ditelepon, karena yang ditelepon itu tidak hanya gereja, tapi ada tempat ibadah lain. Semua gereja yang ditelepon, tahu nggak siapanya? Ada yang sedekah? Ya. Semua gereja yang ditelepon, dia pilih acak aja sih, random gitu. Tapi semua gereja yang ditelepon, ini disadari Bapak Ibu di YouTube lihat saya. Bisa. Jawabannya adalah maaf, tidak bisa. Jawabannya intinya adalah maaf, nggak bisa, dengan berbagai alasan. Tetapi ketika influencer ini telepon di luar gereja, saya nggak usah sebutin tempat ibadah apa, karena fokusnya adalah di gereja, di kekristenan. Jawabannya adalah, oke, bisa, kami bisa antar sekarang. Terus influencernya kaget, karena dia juga orang Kristen. Dia kaget, kenapa? Tapi tunggu dulu, agama saya adalah non ini, jadi tidak sama dengan agama dia. Jawabannya, nggak masalah, saya bisa ambil sekarang. Terus influencer bilang, oh nggak usah, nanti saya ambil. Oh oke, nggak apa kalau diambil. Mau diambil jam berapa? Kami sediakan. Sangat proaktif.
Itu video agak lama. Tapi kalau ketika saya merenungkan tema Advent pertama, Tuhan ingatkan itu, video itu. Saya nggak tahu kata apa yang pas menggambarkan situasi itu. Dan itu diupload di YouTube yang sebanyak orang itu. Apakah seburuk itu kekristenan di sana? Tentu kita nggak bisa menjelaskan ya, hanya sekitar 3-10 tempat ibadah bahwa semua gereja di sana ada mereka seperti itu ya. Tapi itu bisa jadi sebuah contoh Bapak Ibu, jadi sebuah titik untuk kita melakukan otokritik terhadap gereja. Padahal gereja harusnya mereka juga pasti mereka tahu. Misalkan ada 3 tugas gereja, yaitu ada diakonia salah satu. Makanya kalau kita membaca misalkan di perjanjian lama di kitab Ulangan nama perpuluhan itu bukan untuk pendeta, bukan untuk full hanya untuk pribadi imam, kalau saya menentukan kepada kerja hanya imam, tidak. Tapi ada di setiap perpuluhan yang diberikan itu ada hak orang asing. Jadi perpuluhan untuk siapa ya? Untuk imam, kemudian untuk janda, kemudian untuk orang asing, pelantang, itu hak mereka. Saya mencoba merelasikan fakta sosial yang di YouTube itu ke teks itu. Harusnya harus bisa. Karena ada hak gitu. Harusnya nggak boleh, tapi karena ada alasan. Yang bikin saya juga merasa tenang dari ini saya bagikan ke Bapak Ibu hasil perenungan. Mengapa? Karena Kristus lahir bukan hanya untuk orang Kristen. Kristus lahir untuk siapa? Untuk semua umat manusia. Ketika Tuhan izinkan kita merasakan berkat-berkat Tuhan, apakah berkat-berkat Tuhan yang berhenti di kita? Kan tidak. Itu kita hanya sebagai sebuah aliran, sebuah sungai lah lagi yang berkat itu seperti air yang mengalir di kita, dan kita dikasih Tuhan apa? Kepercayaan untuk membagikannya, mengalirkannya terus. Dan ketika kita membagikannya, kita harus diberkati. Dan itu hukum Tuhan. Jadi ada amin. Dan gak melihat, aku hanya akan menolong, memberkati orang-orang yang seiman denganku, segereja denganku, seagama denganku. Enggak, Tuhan gak pernah jadi itu. Tapi kembali itu jadi sebuah fakta sosial. Umat menjadi sebuah egois. Padahal firman Tuhan diwakafkan di mimbar. Ketika bahasa saya Kristus diwakafkan di mimbar megah, tapi diperangkap dalam hati yang mungkin dengan musmalah atau dengan soleh sebagainya. Nggak lama ketika saya merenungkan itu, dapat berita di TV ada bencana alam di Sumatera Utara. Dan menyedihkan lagi, siapa yang disalahkan? Kalau Bapak Ibu lihat berita kemarin sore dan pagi ini, yang disalahkan adalah cuaca. Bisa nggak cuaca memotong pohon, Bapak Ibu? Nggak bisa. Kalau Bapak diri kuliah di YouTube, berita saat ini ada sebuah penampakan menarik yang jarang pernah ada. Jadi di hilir sungai, di muara, di laut, itu banyak kayu-kayu gelondongan. Pantai dekat yang mengarah ke arah bencana itu di pantai ya, hilirnya, jadi hulu hilirnya sungai dari itu banyak kayu-kayu gelondongan di tepi pantai. Pertanyaan menarik, kok bisa kayu gelondongan gitu? Kita pakai logika aja. Oke lah, misalkan kita salahkan hujan gitu ya. Hujan memang ekstrim. Akalah hujan menghanyutkan pohon. Kan yang dihanyutkan pohon sedaun-daunnya harusnya. Tapi ini gelondongan-gelondongan yang cukup banyak, saking besarnya, saking sudah terlalu besarnya tanahnya itu, sehingga dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat banyak korban. Per pagi ini lebih dari 300 korban
yang diketemukan, belum dihitung yang hilang. Yang disalahkan cuaca. Astaga. Anak SD tahu itu bukan masalah cuaca, itu masalah gersangnya hutan. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat di YouTube, ada artis Amerika pernah bikin video tentang hutan di Sumatera. Langsung mewawancarai Menteri Kehutanan yang sekarang menjabat, tapi menjabat kata saya sebutin namanya, Ibu bisa lihat, bisa lihat di YouTube ya. Menteri itu ketika diwawancarai ketawa-ketawa. Terus artis ini bilang, that's not funny. Ini tidak lucu. Hutan gundul nggak lucu. Langsung Menteri Kehutanan waktu itu yang paling banyak memberikan tanda tangan hak pengelola hutan, langsung dibagi ketika artis itu bilang that's not funny. Itu nggak lucu. Wajahnya Pak. Nah, akibat ketika manusia serakah itu luar biasa. Ketika manusia tidak bisa bersikap adil, seperti yang kita baca Pak itu di awal di panggilan beribadah, bahaya Pak. Hutan rusak itu bukan masalah, itu bagi saya itu bukan bencana saat ini, itu bencana masa depan Bapak Ibu. Bayangkan, saya coba bayangkan, saya pernah di hutan dari Rio 5 tahun, saya tahu situasi di pedalaman Rio 5 tahun. Kalau Rio rusak, itu bukan hanya masalah bencana saat ini, itu masalah bencana masa depan. Akses jalan ke sana itu belum bagus, jadi ketika rusak, ketika nggak rusak aja itu belum bagus akses jalan. Apalagi kalau seperti ini, itu sangat susah. Saya nggak bisa bayangin bagaimana. Semoga nggak ada orang yang kelaparan meninggal karena kelaparan. Karena manusia bersikap tidak adil pada diri. Ketika manusia tidak hidup dalam kebenaran, bahaya. Dia tidak hanya akan mencelakakan dirinya sendiri, dia akan mencelakakan keluarganya. Kalau dia punya jabatan, dia akan mencelakakan banyak. Tapi dia beragama, iya, selamat datang di Indonesia. Di Indonesia itu Tuhan tidak ditakuti. Karena ketika seorang menjabat, maka dia akan gampang berjanji, bersumpah sama Tuhan, sama agama. Tapi habis itu Tuhan kan. Dan itulah kritik dari firman Tuhan yang kita baca, Bapak Ibu. Matius 23 ayat 28, Yesus mengkritik kemunafikan keagamaan orang-orang Yahudi. Orang-orang yang Yahudi pada waktu tampak hebat, tampak gagah, tampak luar biasa sebagai tokoh agama. Kelihatan soleh tapi hatinya kosong. Dia tahu firman, tapi firman itu, ya gimana bilangnya? Dia tahu, tapi nggak ngelakuin, di hatinya nggak sampai. Firman itu masuk dalam hati, dia simpan dalam hati, dia tutupi dengan kosmetik dalam bentuk apapun, dan nggak bisa keluar. Yang keluar itu adalah egonya, yang keluar itu adalah kemunafikannya. Walaupun dia nggak menyadari itu munafik, atau mungkin dia malah menyadari itu munafik, tapi yang penting dia mendapatkan penghormatan, dia mendapatkan keuntungan dari sikap hidup religius yang diambil, dan itulah yang dikritik oleh Yesus. Lukas pasal 21 ayat 36 juga sama. Panggilan menjaga-jaga bukan sekedar fisik, tapi kesadaran rohani yang aktif melalui doa dan tindakan kasih. Pada masa itu, masyarakat Yahudi sudah toleran dalam rutinitas. Kalau udah ngomong firman, haleluya, puji Tuhan, bisa jawab, bisa hafal itu. Saya di kampus juga Bapak Ibu, setiap Kamis saya jadwal itu ada, saya kasih tausiah. Jadi saya sengaja Bapak Ibu izin ya, saya berada di tunggu sebentar.
agak panjang dikit. Tapi ini bukan karena saya disedukin, jadi kan sukanya. Jadi untuk memudahkan saya berdiskusi, banyak yang nggak tahu saya Kristen. Ya. Dan itu nggak apa-apa karena itu saya sengaja supaya orang itu nyaman diskusi dengan saya. Jadi kami sama-sama diskusi dengan melakukan otokritik, mengkritik. Jadi mengkritik keislaman, mengkritik kekristenan, mengkritik ada teman saya agama Buddha, mengkritik agama Buddha dan semacamnya. Tujuannya apa? Ya supaya bagaimana Indonesia lebih baik. Saya sebagai orang Kristen juga kritik, saya dan saya juga sebaliknya. Dan gak ada dari situ gak ada sakit hati. Karena dalam forum diskusi di kawasan. Tapi di situ saya ditolak untuk berani mengkritik dengan tajam diri sendiri. Dan Yesus pada waktu itu mengkritik ini. Hanya banyak yang mengkritik tidak mau dikritik. Akibatnya apa? Akibatnya 70 Masehi Yerusalem dihancurkan oleh Romawi. Tapi kembali ya Bapak Ibu, karena Tuhan mengasihi walaupun dihancurkan, ya Tuhan tetap memberkati. Nah Tuhan. Tapi saya mau katakan adalah dari firman Tuhan dari Matius 23 ayat 28, Lukas 21 ayat 3. Ya, terutama dalam masa Advent ini, ya kita menanti Yesus, kelahiran Yesus. Tapi jangan sebatas simbol toh. Jangan kita terjebak dalam ritual. Ya, ritual menolong kita untuk mengingat. Misalkan saya bilang istri saya, Jen, I love you. Itu menolong saya untuk mengingat bahwa saya punya istri. Gitu. Saya nggak bilang I love you pada yang lain. Mana Ustaz? Saya bilang I love you juga pada saya. Itu menolong saya jadikan ritual. Supaya apa? Supaya saya sadar punya istri. Gini saya juga di sana gara-gara saya tahu pasang jenggot ini, saya diajak taruh sama sana. Ada juga Ustaz, ya sudah. Jadi, mari Bapak Ibu, dalam masa Advent ini, ketika saya mendengar tadi, Tuhan ingatkan saya tentang YouTube itu. Oke, kita ini setiap tahun kita lihat sebenarnya. Pertanyaannya adalah, apakah sabda yang kita terima, Kristus yang kita terima, hidup di hati kita atau hanya menjadi sebuah simbol dusta? Itu hanya kita yang tahu dan Tuhan. Tapi tugas saya sebagai hamba Tuhan adalah saat ini mengingatkan bahwa masa Advent itu bukan hanya sebatas ritual saja. Jadi kita berefleksi, sekaligus mempersiapkan Natal nanti. Jangan kita persiapkan Natal hanya makanan saja. Atau mungkin sekali waktu kita punya program misalnya berbagi, misalkan ada dana gereja Pak majelis, ya kita berbagi. Kalau selama ini mungkin dana gereja hanya diberikan kepada anggota gereja doang, ya sudah sisihkan untuk yang lain. Bahkan yang tidak percaya pun itu juga menjadi hak mereka. Karena dalam kitab Ulangan jelas perpuluhan itu untuk orang Lewi, janda, fakir miskin, dan orang asing. Jadi kalau dulu ada orang asing datang ke kota Israel misalkan itu yang nanggung siapa? Yang nanggung adalah orang Lewi. Gitu. Dari mana? Dari dana. Atau kita misalkan punya siap kita masing-masing. Natal tahun ini, yuk kita coba nih berbagi. Dalam bentuk apapun lah, misalnya kita kirim makanan, gitu. Coba kirim ke sesuatu yang belum pernah kita temui, atau mungkin kita membagi secara acak, atau kita membagi kepada orang yang non-Kristen, mana lebih bagus? Membaginya kepada orang yang pernah membenci kita, oh puji Tuhan, haleluya. Natal adalah bukan hanya kita merayakan kelahiran Kristus, tapi kita merayakan kebenaran Allah. Kita merayakan keadilan Allah. Mengapa? Karena ingat Bapak Ibu, upah dosa adalah mati. Kelahiran Kristus tujuannya satu, yaitu mati di kayu salib untuk
nebus dosa kita. Jadi kehadiran Kristus bukan hanya bicara tentang anugerah, kasih, sukacita, damai sejahtera, tidak. Tapi juga bicara tentang Yesus mempersiapkan diri untuk dikasih salibkan. Jadi mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari masa Advent ini, mari kita sambut Sang Sabda dengan penuh sukacita. Kita hidupi Sang Sabda dengan penuh sukacita dan jangan dengan dusta. Tuhan mengasihi kita dengan sepenuh hati. Yuk kita juga belajar mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati melalui siapapun yang mencipta kita. Tuhan memberkati kita dengan sangat sukarela. Yuk kita menerima berkat Tuhan yang penuh sukacita dan bersedia menjadikan diri kita sebagai salam berkat bagi orang lain, apapun wujud berkat itu. Saya tidak mengatakan berkat tidak selalu berhubungan dengan uang. Kita punya kaki, kita berkunjung ke tetangga, ke teman. Kita punya telinga, kita mendengar ada teman atau siapa yang mau curhat. Ada banyak. Kita punya lutut, kita doakan yang perlu kita doakan. Ya, Bapak Ibu, siap? Siap ya? Saya katakan kita, karena saya pun juga terikat di dalamnya. Jadi mari, untuk sekali lagi saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian juga kamus, saya ada di ayat. Demikian juga kamu di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan penuh jahat. Jadi mulai minggu ini kita belajar tidak seperti ini ya. Kita belajar. Memang manusia punya bawaan berbuat dosa ya. Tapi ketika sudah mengenal Kristus, kita belajar untuk hidup benar. Jangan jadi orang munafik. Kalau salah ya kita berani ngakui salah. Kalau belum berani ngakui di depan orang yang kita akui atau kita buat salah, minimal berdoa dulu di hadapan Tuhan dan minta Tuhan kuatkan untuk berani ngomong ke orang yang mungkin kita munafik. Kita harus belajar hidup tidak dengan kemunafikan, juga tidak dalam kedurjanaan. Yang kedua, 21 ayat 36. Berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Mari kita berdoa. Jangan lupa berdoa, baik pribadi maupun keluarga. Mari kita sambut masa Advent ini dengan penuh sukacita. Kita persiapkan diri kita dengan tulus di hadapan Tuhan, dengan jujur di hadapan Tuhan, supaya nanti ketika pada masa Natal nanti kita betul-betul menyadari bahwa Natal bukan hanya sebatas ritual, tapi Natal merupakan bentuk proklamasi kasih dan keadilan Tuhan. Biarlah masa Advent ini yang pertama menjadi ziarah. Saya mengajak ini jadi sebuah ziarah iman kita, Bapak Ibu. Selama sebulan itu kita berziarah, selama sebulan ke depan sampai Natal nanti kita berziarah kehidupan, kita berefleksi. Kalau ada yang salah kita akui di hadapan Tuhan. Kalau ada yang masih munafik yang kita lakukan, kita akui di hadapan Tuhan. Kalau kita masih melakukan hal yang durjana, kita akui di hadapan Tuhan, dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, di situ nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Amin. Kita kening sejenak. Tuhan, terima kasih untuk saat ini kami bersyukur. Kami bersyukur bahwa Sang Sabda yang hidup di hati kami, di hati keluarga kami, hadir di dalam keluarga kami, baik kami sadari maupun tidak, Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Melalui masa Advent pertama ini, tolong kami untuk hidup mengingat betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami, dan kami mohon ampun kalau dalam kehidupan kami melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan. Tolong kami Tuhan, kalau kami hidup dalam kemunafikan, tolong ampuni kami. Kalau kami hidup dalam kedurjanaan, tolong ampuni kami.
Kami tidak tekun dalam doa pribadi, mohon Tuhan tolong ampuni kami. Dan pakai siapapun serta kami Tuhan untuk mengingatkan kami supaya kami boleh hidup lebih baik lagi dari hari ke hari, supaya kami lebih baik dan jadi dekat bagi banyak orang seperti yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Yesus, Sang Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Bersama dengan jemaat Allah di sepanjang masa, mari kita ikratkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman Yesus. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Esa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan bersandar dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Yesus, gereja yang bersih, persekutuan pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup kekal. Kita akan pujian memberi kehidupan jemaat 401 ayat 1 dan 4 makin dekat. Kita akan menaikkan doa syafaat secara litani. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kehadiran-Mu yang luar biasa di dunia ini. Kami menyatukan diri dengan para murid dan seluruh gereja Tuhan yang menantikan kehadiran Kristus Sang Juru Selamat. Terima kasih dan
Kami berdoa bagi gerejamu di seluruh dunia, agar kami dipenuhi dengan pengharapan dan kekuatan iman pada hari Sabat ini. Bimbinglah kami dalam kesabaran saat menantikan kedatangan-Mu. Kami juga berdoa bagi semua orang yang sedang mengalami duka, kehilangan atau kesedihan di tengah kebisingan dunia ini. Berikanlah mereka penghiburan dan kedamaian yang datang daripada-Mu. Ya Tuhan, kami mohon agar Engkau membimbing setiap pemimpin dan membuat keputusan di dunia ini, agar kebijaksanaan dan kasih-Mu terpancar dalam setiap tindakan mereka, demi kebaikan seluruh umat manusia. Ya Tuhan Yesus Kristus, saat Engkau ada dalam kandungan Bunda-Mu Maria, kami mohon agar kepinangan-Mu menyentuh hati kami. Bersihkanlah kami dari segala kelemahan dan dosa, agar kami siap menyambut cahaya kelahiran-Mu. Kami berdoa bagi keluarga kami. Penuhilah kami dengan kasih, sukacita dan damai sejahtera, agar kami dapat menjadi saksi pengharapan di tengah keluarga dan masyarakat. Segala permohonan di dalam sahabat ini kami naikkan ke hadapan-Mu dengan penuh keyakinan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Ungkapan syukur ingin kita nyatakan dalam ibadah dan memberikan persembahan saat ini. Kita landasi firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam Matius pasal 5 ayat 23 dan 24. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di hadapan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Amin. Dalam persembahan akan diiringi lagu pujian persembahan dari PKJ nomor 146, bait pertama, 2, 3, bawa persembahan. Bawa
Tuhan yang Maha Kuasa, kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur, membawa persembahan kami sebagai tanda kasih dan syukur kami kepadamu. Kami persembahkan diri kami, waktu kami, dan harta kami sebagai ungkapan rasa syukur kami atas segala berkat-Mu. Mampukan kami untuk menggunakan semua itu untuk kemuliaan-Mu dan untuk melayani sesama kami. Kami percaya bahwa Engkau menerima persembahan kami dan akan menggunakan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu kita melantunkan pujian doa Bapa kami. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sudah sampai dalam mengunjungi ibadah syukur kita dalam memperingati masa Advent yang pertama. Di dalam Kristus, Allah berkarya menghadirkan karya perdamaian dan persahabatan. Di masa Advent ini, kita diajak untuk menyongsong kedatangan Kristus. Ubah pedang menjadi mata baja, berpihaklah pada kehidupan, bukan kehancuran. Mari kita menyanyikan pujian dari Ron Jemaat dari kaji verse 60 bait pertama dan ketiga. Dalam dunia penuh kerusuhan. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemarau permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang
bahwa ia terus berkarya dalam hidup saudara. Jadilah hidup dalam rasa syukur dan setialah melakukan panggilannya. Tuhan mengiringi hidup kita dan memberkatinya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Amin. Kita sambut berkat Tuhan dari Hidup Jemaat nomor 76 bait pertama dan kedua. Kau yang lama dinantikan. Iya, siap.
Tapi periksa lagu. Ini jangan jeblon duluan kan ya. Kalau nggak ada jangkrik dia berhasil kan lo.